Bismillah. Bahaya mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi tak terbukti secara syariat, sejarah, dan secara genetika. Kronologi terbongkarnya nasab palsu klan Ba'alwi yang menisbatkan atau menyambungkan nasabnya kepada Nabi Muhammad. Dilandasi oleh perilaku mereka sendiri yang mengkastakan dirinya menjadi mulia privilege. Kemudian menghina dan merendahkan selain golongan klan Ba'alwi. Bahkan ada yang ingin bebas dari hukum dengan mengatakan kakek ane adalah Nabi Muhammad. Bahkan menantang bahwa zuriat Wali Songo di Indonesia sudah zong. Didasari kesombongan mereka lah. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani meneliti nasab klan Ba'alwi. Apa benar sambung kepada Nabi SAW? Singkat kata, klan Ba'alwi ternyata tidak sambung secara syara, sejarah, ilmu filologi dan ilmu genetika. Lalu bagaimana Habib-Habib yang dahulu sudah meninggal? Apakah mereka terancam hadis Nabi? Jawabannya ada dua. 1. Jika mereka klan Ba'alwi memang betul tidak tahu bahwa datuk mereka merekayasa nasabnya, maka cucunya yang terkena tipu, tidak berdosa karena memang betul-betul tidak tahu. 2. Jika mereka yang sudah meninggal sebetulnya tahu mereka tidak tersambung kepada Nabi, tapi menyembunyikannya, maka mereka terkena ancaman hadis Nabi. Lalu bagaimana klan Ba'alwi yang masih hidup sekarang, khususnya dari tahun 2024, 2025 dan 2026, setelah dengan gamblang dan jelas mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, bagaimana penilaian agama Islam terhadap mereka? 1. Jika mereka setelah diberitahu bahwa nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tetap ngeyel, melaknat dan tak terima, maka mereka klan Ba'alwi akan terkena ancaman hadis Nabi. 2. Jika mereka menerima dan bertaubat atas pengakuan zuriat Nabi adalah tidak tersambung, maka mereka pasti diampuni Allah Ta'ala dan tidak akan terkena ancaman Nabi Muhammad SAW. Mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi, padahal bukan, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Rasulullah melarang keras nasab palsu dan mengancam pelakunya dengan diharamkan surga baginya, serta pelakunya menjauh dari rahmat Allah. Berikut adalah rincian bahaya dan dampak mengaku nasab kepada orang lain. 1. Mendapat laknat Allah dan malaikat. Pelaku yang sengaja mengaku anak dari selain bapak kandungnya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain walinya, maka ia berhak mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima amalan fardunya maupun amalan sunnahnya kelak di hari kiamat. Mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW ini bukan perkara sepele. Saat ini, para Habib klan Ba'alwi mengaku zuriat Nabi tapi tidak terverifikasi. Sudah jelas dilaknat Allah, manusia pun melaknatnya. Bagaimana Bahar jadi bahan konten candaan, konten ejekan, dan hinaan? Memang dilaknat manusia. Kemudian yang paling mengenaskan adalah tidak diterima pembelaannya pada hari kiamat, baik dengan amal wajib atau amal sunnahnya. Maka ulama pribumi itu sebetulnya sayang kepada Habib, agar bertaubat dari akuan nasab kepada nasab Nabi. Diharamkan masuk surga bagi mereka. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Na'udzubillah min dzalik. Bila para Habib klan Ba'alawi tetap mengaku sebagai zuriat Nabi, bahkan makin sombong alias angkuh bin Jumawa, walaupun sudah jelas tidak ada jalan sambungnya, maka haramlah surga bagi mereka. Akhirnya yang para Habib yang sering melaknat ngata-ngatain Kiai Imad Dajjal, Kiai Imad Iblis, Kiai Imad anak haram, Kiai Imad matinya buruk, ternyata ancaman Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW lebih majleb lagi.
Para habib tidak akan mencium bau surga alias haram surga bagi mereka. Sekali lagi dengan catatan apabila mereka tidak taubat. Para habib berdosa dengan kesombongan atau kufur nikmat. Mengaku nasab kepada selain nasab aslinya, seringkali didasari kebohongan, rasa malu pada nasab asli, atau mengejar harta, yang merupakan bentuk kufur nikmat. Islam sangat menekankan kejujuran dalam nasab untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga. Menisbatkan diri kepada orang lain, meskipun dengan alasan supaya lebih mulia di masyarakat, hukumnya tetap haram. Maka bagaimana sikap kita sebagai muslim bila melihat hal tersebut? Kewajiban menjaga nasab, yaitu memberantas nasab palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban, fardu kifayah, dan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama diwajibkan menyebarkan kebenaran jika mengetahui ada nasab yang palsu, karena membiarkannya adalah pengkhianatan terhadap ilmu agama Islam. Secara singkat, mengaku-ngaku keturunan Nabi demi tujuan tertentu seperti agar dihormati di masyarakat, status sosial, atau untuk menindas pengikutnya agar tunduk dan memberikan banyak harta atau perempuan adalah kebohongan besar yang diharamkan. Dan membongkar kepalsuannya adalah keharusan kewajiban bagi kita umat Islam. Semoga para habib dan para muhibin mendapat hidayah taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.